warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang efektivitas penggunaan media interaktif berbasis aplikasi Quizzes dalam menunjang pembelajaran. Dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Kevin Krisnamurti, Eka Arianto, dan Anur Aska Pratama. Pertama, abstrak. Pendidikan adalah hak yang wajib dimiliki oleh semua orang tidak terkecuali. Penyampaian materi dalam proses pembelajaran mempengaruhi pemahaman materi bagi peserta didik tersebut. Untuk menunjang pemahaman materi bagi siswa dibutuhkan metode penyampaian materi yang tepat dilakukan seorang guru pembelajaran terhadap siswa. Salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah media yang dipakai. Media memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran. Pada zaman sekarang ini, metode tidak hanya menggunakan metode konvensional, melainkan menyesuaikan perkembangan zaman. Pembelajaran modern adalah kuis. Kuis merupakan media pembelajaran interaktif. Interaktif di sini berarti belajar dan bermain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media kuis dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian kuantitatif adalah angka atau bilangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan kuesioner. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Eka. Pendahuluan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia secara sadar agar dapat mengembangkan kompetensi baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga menjadi manusia yang utuh. Pendidikan sendiri seharusnya menjadi kebutuhan manusia sampai akhir hayat. Karena dalam dunia ini, manusia tak lepas dari ilmu pengetahuan, yang semakin tua menjadi semakin bertambah. Pendidikan sendiri tak lepas dari pembelajaran, di mana pembelajaran merupakan suatu kombinasi atau campuran yang terdiri dari unsur manusiawi, fasilitas, material, perlengkapan, dan prosedur yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Suwardi 2018. Penggunaan media pembelajaran interaktif Quizzes berdampak positif bagi guru dan siswa. Guru dimudahkan dengan bantuan penggunaan Quizzes. Dari banyaknya materi yang sudah ada di dalam aplikasi tersebut, dalam menyampaikan materi pembelajaran mengondisikan siswa dalam kelas dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Bagi siswa dalam Quizzes terdapat beberapa fitur yang membuat motivasi siswa menjadi meningkat sehingga dianggap sebagai media pembelajaran yang menarik karena memberikan suasana baru, mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dayat 2021, Mulyati 2020, Wahyudi 2020. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis game quiz yang dinamakan Quizzes. Game Quizzes sebagai aplikasi pembelajaran berbasis games menghadirkan kegiatan multi pemain di dalam ruangan kelas serta menjadikan ruangan kelas sebagai latihan interaktif pun menyenangkan, membuat siswa dapat berkompetisi antara siswa lain sehingga memotivasi siswa dalam belajar agar meningkatkan hasil belajar. Ini membantu siswa untuk meningkatkan apresiasi kuis, upaya belajar, motivasi belajar, keterlibatan kegiatan, dan prestasi akademik, sehingga siswa dapat mengalami perkembangan kognitifnya dengan baik sesuai dalam penelitian yang dilakukan. Dayat 2021, Basuki 2019, Salsabila 2020, Wibawa 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Nazir,
1988 dalam buku contoh metode penelitian. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Wiratna Sujarweni 2014, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur sistematik atau cara lain dari kuantitatif. 2. Tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan waktu penelitian pada semester genap 2022. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta di salah satu kelas yang berjumlah 20 orang yang populasinya sedikit sehingga tidak memungkinkan sampel. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik pengumpulan kuesioner atau kuis. Pengumpulan data dilakukan dengan memberi pernyataan-pernyataan yang kemudian harus diisi oleh responden. Penelitian ini mengadopsi angket dari kategori Ringer, yaitu menggunakan angket dengan skala 5. Hayati 2022, Bimo Walbito 1999. Angket adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Dikutip dari Hayati 2022, Kusuma 2011, angket penelitian ini adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subjek penelitian yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dikutip dari Hayati 2022, dari Sugiono 2011, angket penelitian adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Responden angket dari para mahasiswa bertujuan untuk mengetahui metode pemahaman keaktivitasan materi pembelajaran yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode kuis. Berikut ini adalah kuesioner yang dilakukan oleh kami. Dari diagram kuesioner pertama, di atas diperoleh jawaban dari 20 orang. 12 orang sangat setuju dengan persentase 60%, 6 orang setuju dengan persentase 30%, dan 2 orang kurang setuju dengan persentase 10%. Selanjutnya, dari diagram kuesioner kedua di atas diperoleh jawaban dari 20 orang. 10 orang sangat setuju dengan persentase 50%, 8 orang setuju dengan persentase 40%, 1 orang kurang setuju dengan persentase 5%, dan 1 orang tidak sangat setuju dengan 5%. Selanjutnya, dari diagram kuesioner ketiga di atas diperoleh jawaban dari 20 orang. 10 orang sangat setuju dengan persentase 50%, 8 orang setuju dengan persentase 40%, 1 orang kurang setuju dengan persentase 5%, dan 1 orang sangat tidak setuju dengan persentase 5%. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya. Untuk untuk kesimpulan, pada zaman sekarang, orang-orang mudah jenuh dalam hal apapun. Terlebih lagi, peserta didik yang menempuh pembelajaran oleh karena hal tersebut, media pembelajaran harus selalu dikembangkan agar belajar tidak monoton. Salah satunya menggunakan media pembelajaran digital masa kini, yaitu kuis. Kuis merupakan aplikasi yang digunakan dalam hal menguji pengetahuan dari peserta didik melalui metode interaktif kuis berbasis game. Untuk menguji keefektivitasan dari media pembelajaran tersebut, kami memberikan kuesioner dari populasi sampai 20 orang. Kuesioner pertama yang sangat setuju dengan setuju 18 orang, persentase 90%, dan 2 orang kurang setuju dengan persentase 10%. Kuesioner kedua dan ketiga yang sangat setuju dan setuju 18 orang dengan persentase 90%, 2 orang kurang setuju dan sangat tidak setuju dengan persentase 10%. Dari 20 responden tersebut, mayoritas dominan berpendapat bahwa penggunaan media kuis sangat efektif dalam menunjang pembelajaran. Sekian dari presentase kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.